Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini mempresentasikan proyek UAS Pengolahan Citra Digital dengan judul Klasifikasi Gambar pada Dataset CIFAR 10 menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Yang anggotanya saya sendiri, Muhammad Zidan Fareza, dan teman saya Zadan Fairuz Mahitala. Next. Berikut pendahuluan jurnal proyek kami. Dalam era digital yang berkembang pesat, fisik komputer dan pengenalan pola telah menjadi penelitian yang semakin penting. Salah satu aplikasi utama dari teknologi ini adalah klasifikasi gambar, yang mempunyai berbagai aplikasi praktis seperti pengenalan objek, deteksi wajah, dan pengenalan tulisan tangan. Tantangan utama dalam klasifikasi gambar yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek dalam gambar dengan tingkat akurasi yang tinggi, terutama dalam kondisi lingkungan yang beragam dan kompleks. Convolutional Neural Network atau CNN adalah algoritma deep learning yang mampu mengenali dan membedakan objek dalam gambar. Dirancang khusus untuk menerima input berupa gambar. CNN meniru cara sistem pengenalan citra pada korteks visual manusia, sehingga memungkinkan prosesan informasi gambar secara efektif. Next. Lalu ada tujuan penelitian kami yaitu untuk mengimplementasikan algoritma convolutional neural network CNN pada dataset CIFAR 10 untuk klasifikasi gambar. Langkah-langkahnya itu mencakup processing data, desain arsitektur jaringan, pelatihan, dan evaluasi model. Lalu tujuan utamanya adalah untuk menganalisis kinerja model yang dihasilkan dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang kemampuan CNN dalam pengenalan citra digital serta perkembangan teknologi klasifikasi gambar. Next, lalu ada landasan teorinya. Yang pertama yaitu pengolahan citra digital, yaitu bidang studi yang fokus pada teknik pengolahan gambar diam dan bergerak menggunakan komputer. Salah satu model yang umum digunakan adalah RGB atau red green blue, terdiri dari 3 warna dasar. Yang menggunakan model ini, warna dapat dikonversi menjadi kode angka, memungkinkan potensi warna yang universal. Dalam pengolahan citra digital, informasi warna dikemas dalam model warna RGB, mempermudah proses analisis dan manipulasi warna. Lalu ada klasifikasi gambar atau image classification, yaitu proses dalam computer vision dan machine learning untuk mengidentifikasi objek atau fitur dalam gambar ke dalam kelas yang telah ditentukan. Proses ini meliputi pre-processing, ekstraksi fitur, pelatihan model dengan dataset berlabel, klasifikasi gambar baru, dan evaluasi kinerja model. Dengan berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, diagnosis medis, dan deteksi objek dalam kendaraan otonom, klasifikasi gambar menjadi aspek penting dalam teknologi modern. Lalu ada Convolutional Neural Network atau CNN, adalah evolusi dari multiplayer perceptron atau MLP dirancang untuk data 2 dimensi seperti gambar. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. CNN merupakan deep neural network dengan jaringan berlapis-lapis. Dipopulerkan oleh Yan LeCun setelah dikembangkan oleh Kunihiko Fukushima, yaitu terinspirasi dari sistem kerja saraf neuron di otak manusia. Setiap lapisan dalam CNN fokus pada pengenalan karakteristik tertentu. Konsep dasarnya itu berdasarkan pada pemodelan artificial neural network atau ANN dan penggunaan data citra sebagai input untuk mengenal gambar atau video. Dengan nilai polling dan ambang batas yang ditetapkan, fitur-fitur pada objek diuji atau dideteksi. Lalu ada transfer learning, yaitu metode memanfaatkan jaringan neural yang telah dilatih sebelumnya sebagai titik awal untuk mempelajari tugas baru atau lanjutan. Pendekatan ini memungkinkan model untuk menggunakan pengetahuan diperoleh dari tugas sebelumnya, mempercepat proses pelatihan, dan meningkatkan kinerja pada tugas baru. Dengan arsitektur lapisan polling dan konvolusi yang lebih dalam dibandingkan dengan CNN sederhana. Transfer learning mampu menghasilkan informasi yang lebih baik dari citra dan mengekstrak lebih banyak tekstur dari gambar. Oleh karena itu, transfer learning ini sangat efektif dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan objek, analisis citra medis, dan deteksi wajah. Lalu yang terakhir yaitu dataset CIFAR 10, yaitu kumpulan data yang terdiri dari 60.000 gambar berwarna berukuran 32 kali 32 piksel, terbagi menjadi 10 kelas berbeda. Masing-masing itu berisi 6.000 gambar. Kelas-kelas ini mencakup berbagai objek umum seperti pesawat, mobil, burung, kucing, rusa, anjing, katak, kuda, kapal, dan truk. Dataset ini terbagi menjadi 50.000 gambar untuk pelatihan dan 10.000 gambar untuk pengujian. CIFAR 10 sering digunakan sebagai benchmark dalam
penelitian machine learning dan computer vision untuk menguji dan membandingkan kinerja algoritma klasifikasi gambar. Dikembangkan oleh Canadian Institute of Advanced Research atau CIFAR. CIFAR 10 ini menjadi sumber penting bagi pengembangan dan evaluasi model dan pengenalan gambar. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, persilahkan. Baik, selanjutnya adalah implementasi. Pada penelitian ini, proses pengembangan model image classification pada dataset CIFAR 10 akan dilakukan dalam 7 tahap. Yang pertama ada eksplorasi data, melatih dan memvalidasi dataset, mendefinisikan model CNN, training model, testing model, dan juga yang terakhir ada transfer learning. Langsung saja kita ke codingannya. Oke. Yang pertama adalah eksplorasi dataset dari CIFAR 10. Di sini digunakan dataset CIFAR 10 yang mana isinya adalah 6.000 gambar dengan resolusi 32 kali 32 pixel gambar berwarna dalam jumlah 10 kelas. Ya, di sini akan dibuat nama model yaitu CIFAR 10 CNN. Lalu akan dilakukan pendownloadan dataset CIFAR 10 dari website Amazon News, dan juga data yang sudah download akan diekstrak dari yang tadinya berupa data tar. Selanjutnya dataset diekstrak ke direktori data atau CIFAR 10 di ya, data CIFAR 10 yang akan terdiri dari data training dan juga data testing, di mana masing-masing 5.000 gambar data training dan juga 1.000 data testing. Selanjutnya adalah sebelumnya isi dari datanya sendiri itu ada banyak. Di sini kita akan memvalidasi salah satunya, yaitu ada sheep, airplane, frog, deer, truck, horse, bird, cat, dan juga lain-lain. Nah, di sini juga kita akan melakukan validasi data, di mana melihat ke dalam beberapa folder dari salah satu dataset. Sebagai latihan, kita dapat memverifikasi bahwa ada jumlah gambar yang sama untuk setiap kelas. Di sini ada airplanes 5.000, lalu ditampilkan gambar-gambar yang sama. Selanjutnya, salah satu gambar itu akan dibuat menjadi tensor dengan bentuk 3, 32, 32. Bisa dilihat ini bentuk tensornya. Nah, selanjutnya adalah training data dan validasi data. Ketika membangun model machine learning, kita akan membagi data menjadi 3 bagian: training set, validation set, dan juga testing set. Karena tidak ada set validasi yang ditetapkan sebelumnya, maka ini akan dibuat random split dari training set untuk dijadikan validasi set, di mana random setnya adalah 42. Dan juga total dari validasi setnya itu 5.000. Nah, selanjutnya akan di shuffle dari training set untuk dibagi menjadi training set dan juga validation set. Dan ini visualisasi dari salah satu masing-masing kelas dari dalam datasetnya. Selanjutnya adalah mendefinisikan model convolutional neural network. Kita akan menggunakan convolutional neural network menggunakan kelas NNConv2D dari PyTorch. Bisa dilihat pertama adalah kita membuat fungsi apply kernel, di mana kita membuat mendefinisikan image dimension, kernel dimension, dan juga output dimension. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan torch, di mana torch ini adalah gambar torchnya itu layer berukuran 5x5 dan juga kernel berukuran 3x3, menghasilkan tensor 3x3. Untuk gambar-gambar multi channel, kernel yang berbeda diterapkan pada masing-masing channel dan outputnya dijumlahkan secara pixel. Ya, di sini kita juga menggunakan lapisan max pooling untuk secara progresif mengurangi tinggi dan lebar tensor output dari setiap lapisan konvolusi. Bisa dilihat. Selanjutnya adalah kita membuat kelas image classification base untuk modelnya, di mana kita membuat generative prediction dan juga untuk mengkalkulasi loss. Lalu ada fungsi validation step, yaitu mengenerate prediction juga untuk dataset validasi, mengkalkulasi loss, dan juga mengkalkulasi akurasi dari data di dalam dataset validasi. Selanjutnya adalah validation approach, di mana ini mengkombinasikan jumlah dari loss dari training dan juga validation, dan juga mengkombinasikan akurasi dari dataset training dan juga validation. Yang terakhir adalah membuat
fungsi akurasi. Nah, kita akan menggunakan NN sequential, neural network sequential untuk merantai lapisan dan fungsi aktivasi ke dalam single network architecture. Di sini adalah layer-layer dari model kita. Yang pertama adalah layer pertama dengan output 64 kali 16 kali 16. Layer kedua adalah outputnya 128 kali 8, dan output ketiga itu 256 kali 4 kali 4. Lalu di selanjutnya layer terakhir di mana akan menggunakan fungsi aktivasi linear dan juga ReLU. Nah, ini adalah hasil dari layer model kita. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi bahwa model menghasilkan output yang diharapkan pada sekumpulan data pelatihan. 10 output itu akan dipilih dan yang diartikan sebagai probabilitas untuk 10 kelas target. Dan kelas dengan probabilitas tertinggi akan dipilih sebagai label yang diprediksi oleh model untuk gambar. Selanjutnya ini adalah untuk menggunakan ini adalah pemilihan apakah kita akan menggunakan CPU atau GPU. Apabila kita tidak memiliki GPU, maka akan dialihkan menggunakan CPU sebagai device data loadernya. Selanjutnya adalah training model atau melatih dari model yang sudah kita buat. Di sini kita akan mendefinisikan dua function, yaitu fit dan juga evaluate, untuk melatih model menggunakan gradient descent dan juga mengevaluasi performa dari data validasi. Ya. Di sini sebelum memulai pemvalidasian, di sini kita mencoba model yang belum dilatih untuk melakukan klasifikasi. Di sini terdapat bahwa akurasi dari klasifikasi sebelum di training adalah 10%, yang mana ini merupakan model yang acak gitu ya. Secara 10% itu sangat dikit. Selanjutnya akan dilakukan hyperparameter, yaitu learning rate, jumlah epoch, dan juga ukuran dari batch untuk melatih dari model kita. Di sini kita menggunakan epoch sebesar 10 dan juga optimize fungsinya adalah ADAM dan juga learning rate-nya sebesar 0,1%. Nah, setelah training selesai, maka kita akan memvisualisasikan berapa akurasi yang telah model kita capai. Di sini terlihat bahwa akurasi itu mencapai 75%, dan juga bisa dilihat bahwa kemungkinan model dari klasifikasi data untuk dataset CIFAR 10 ini tidak memungkinkan untuk mencapai akurasi di atas 80%. Bahkan untuk mencapai 80% aja itu tidak mungkin. Di sini kita mentok di 75% karena sudah kalau lihat dari gambarnya itu stagnan grafiknya. Di sini juga kita memvisualisasikan jumlah loss berdasarkan jumlah latihan atau jumlah epoch-nya. Dilihat bahwa dari training itu jumlah loss-nya turun, dan ketika melakukan validasi itu grafiknya akan sedikit menaik. Ini murni ketika ini disebutnya adalah overfitting dari si model. Akan terjadi sedikit overfitting ketika melakukan validasi. Tes kepada validasi data. Selanjutnya adalah testing dengan beberapa foto yang sudah ada di dataset testing. Di sini kita membuat helper function, yaitu predict image, yang akan mengembalikan label yang bakal diprediksi. Jadi ketika diberikan data pesawat, apakah akan mengembalikan label bahwa si gambar itu yang diprediksi adalah pesawat. Di sini kita sudah melakukan prediksi bahwa label yang sebenarnya itu adalah airplane, dan juga yang diprediksi adalah sudah benar airplane dari gambar berukuran 30 kali 30 pixel. Selanjutnya adalah automobile, dan juga diprediksinya di sini ada sedikit kesalahan, dengan label sebenarnya adalah automobile dan yang diprediksi adalah truck gitu ya. Selanjutnya adalah label yang sebenarnya frog, dan juga prediksi yang dihasilkan adalah frog juga. Dari model yang sudah kita testing itu setelah dites kita mendapatkan jumlah loss sebesar 1,13 dan juga akurasi sebanyak 76%. Selanjutnya adalah kita melakukan transfer learning, di mana saving and loading the model yang sudah kita training. Di sini kita menggunakan torch save untuk melakukan penyimpanan dari model yang sudah kita latih.
ya kita masukkan, ini adalah judul project yang awal kita masukkan kepada model gitu ya, CIFAR 10 cnn.pth. Selanjutnya kita akan menggunakan .stack dictionary dan juga order dictionary dan juga load stack dictionary untuk memuat model yang sudah kita save sebelumnya. Nah, dari sini model itu akan meload data-data yang layer-layernya berkecocokan dengan model yang sebelumnya. Di sini kita akan memasukkan model sebelumnya menjadi model 2, di mana kita memasukkan model CIFAR 10 CNN model sebelumnya itu adalah model 2 dan meload sebelumnya. Terlihat bahwa all keys match, maksudnya layer-layer kunci-kunci sebelum dari model sebelumnya itu matching kepada model yang sekarang. Setelah kita evaluasi kepada model 2, itu hasilnya sama dengan model yang kita bangun di atas. Mungkin itu deh saya kembalikan ke Zidan. Lalu kesimpulan dari proyek kami itu melalui implementasi model klasifikasi gambar menggunakan CNN pada data sifat 10, penelitian ini menunjukkan bahwa CNN itu memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali dan mengklasifikasikan objek dalam gambar. Model yang dikembangkan itu tadi berhasil mencapai akurasi sekitar 75%, namun tidak dapat melebihi 80%, meskipun dilakukan pelatihan lebih lanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa model lebih kompleks mungkin diperlukan untuk menangkap hubungan antara gambar dan label yang dengan lebih akurat. Penelitian ini menyoroti pentingnya penggunaan arsitektur jaringan yang tepat dan pemrosesan data yang efektif dalam meningkatkan kinerja model klasifikasi gambar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan algoritma klasifikasi gambar berbasis deep learning. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.